Hari ini tema kita ada kabar ya, sebenarnya dari minggu lalu sebetulnya, pro Palestina tembaki jemaat gereja di Amerika, saudara. Nah, saya mau bahas minggu lalu, saya lagi sakit ya, saudara. Jadi, aduh, enggak karu-karuan itu ya, batuk. Terus, demam, wah, ruwet sekali. Ini sisa-sisa batuk saja ya, saudara ya, masih sisa batuk. Tapi sudah nggak terlalu mengganggu, tidurnya sudah pulas. Dan kita bisa mulai fokus lagi ya. Kita tarik kenceng-kenceng. Luar biasa, kita lihat ya beritanya ya saudara ya. Jadi minggu lalu ada penembakan di Amerika saudara ya. Yang melakukan adalah pro-Palestina. Ya, Free Palestine on gun. Our suspect in the Houston, bacanya apa nih? Houston apa Houston ini? Lakewood Church shooting. The suspect was shot dead at the scene of an attack on Sunday. Dia bawa anak lagi saudara ya. Orang ini si penembaknya ini perempuan, ibu-ibu ya pro Palestina ya dan ya terpengaruh dengan yang model-model gitulah pokoknya ya saudara ya. A police office has said that the Free Palestine was written on the gun of the woman who opened fire at celebrity pastor si Joel Austin ini saudara ya, si pendeta selebriti at celebrity pastor Joel Austin's Lakewood Church in apa bahasanya Houston ya Pak ya? Ini bahasanya apa nih Pak? Houston apa Houston Pak? Maklumlah orang Tegal saya ya. According to US network ABC, sources told the website that investigators were trawling social media posts of the suspect described as the woman between 30 and 35 years old. Jadi si perempuan ini ya nembakin di gerejanya Joel Austin, saudara ya. Detectives believe that the suspect fired as many as 12 shots in Sunday's attack, ABC reports. Ya, ada 12 kali tembakan, and when shooter entered the church, she was accompanied by a child. Kasihan saudara ya, dia bawa anak umur 4 atau 5 tahun ya. The Houston Police Chief Troy Finner told ABC the suspect opened fire with a rifle ya. Kadang-kadang bahasa Inggris saya suka ribet saudara ya, udah kecampur bahasa Belanda, bahasa Jerman, jadi keder cara bacanya. And 2 off-duty officers fired back, killing her, Finner said. The child was also shot, kena tembak juga ya saudara ya, has been hospitalized in critical condition, Finner said. The shooting took place shortly before the church 2 p.m. Spanish language service was set to begin. Sebelum gereja itu ya saudara ya, Harris County Judge Lina Hindalgo said at statement, I will not make any assumptions because information continues to come in as to what motivated the shooter, but I am asking that the investigation look into whether it was a hate crime, apakah ini kejahatan karena kebencian, given the shooting took place at an all Spanish service. Wah, ngerti ya saudara ya. Wah, ini udah hate crime ya. We all stand with the Lakewood congregation as they recover from this terrifying day, and with the young child and adult who are known to have been hurt in the shooting, Hidalgo added. Our community is devastated by today's event and grateful for the swift action of the law enforcement. Hebat ya polisi Amerika itu pokoknya cetak jedor, nggak kayak di Indonesia saudara ya. Pokoknya bila cetak jedor bawa senjata cetak jedor udah semampus nih saudara ya. Di Belanda juga kayaknya sama ya. Saya nggak tahu ya. Belanda itu setahu saya kalau ada teroris, Jerman juga sama ya. Selalu tembak tempat ya saudara ya. Austin wrote on social media, please join me in continued prayer for healing and peace. Gila ya saudara ya, NYC Jewish community chips into clean and anti-Israel graffiti. Geblek saudara ya, geblek ya ini orang-orang. Gimana tuh saudara ya, ini sudah kebencian yang sudah mendarah daging. Ini orang ini, tadi saya lihat di ini ya saudara ya, mana ya? Saya tunjukkan ya. Hampir sabu sudah saya
140 ya. Ini orangnya saudara ya. Ini orangnya ini ya saudara ya. Kayaknya pakai jilbab loh saudara. Nah ini orangnya nih. Ya, saya nggak tahu namanya siapa itu, nggak disebutkan namanya ya saudara ya. Tapi kalau ngelihat ininya, tampang-tampangnya ya begitu ya, bisa jadi saudara ya. Saudara, kebencian atas nama agama ini, ketika saya mengkritik Islam, saya dibilang ujaran kebencian ya saudara ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang ini ya saudara ya, yang orang di Indonesia itu yang bilang mau bunuh pendeta segala macam, yang menghentikan gereja, itu kan ujaran kebencian saudara. Kebencian itu lebih berbahaya daripada kita melakukan penistaan agama saudara. Makanya penistaan agama itu nggak ada, undang-undang penistaan agama di Eropa adanya ujaran kebencian, ya ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu itu ada. Tetapi penistaan agama tidak ada, saudara. Anda boleh mengkritik agama, ya. Anda boleh mengkritik agama, Raja Belanda saja boleh dikritik kok, ya. Dibilang jenggotnya jelek apa segala macam, boleh saudara. Anda bilang jenggotnya Raja Belanda jelek apa enggak pantas, boleh saudara. Ya, mengkritik Yesus, mengkritik Tuhan apa segala macam, urusan. Tapi kalau Anda ada ujaran ajakan untuk membenci agama tertentu, itu nggak boleh, saudara. Nah, kalau di Indonesia kacau ya, tidak bisa membedakan mana ujaran kebencian, mana apa penghinaan terhadap agama. Orang Indonesia tidak bisa membedakan, karena apa? Ya karena otaknya isinya udah sendak karu-karuan otaknya orang Indonesia ini, yang Islam-Islam ini, saudara. Sehingga tidak bisa membedakan mana penistaan, mana ujaran kebencian, ya saudara ya. Dan itu memang menjadi masalah besar ketika kasusnya saya. Itu kalau Paul ada di depan mata saya culek matanya, itu ujaran kebencian, saudara. Ya, orang itu mana kalau di Eropa itu masuk penjara, saudara. Yang saya lakukan, ya Islam puasanya lalim, ya bahwa saya meluruskan kesesatan dan kecabulan Muhammad. Itu bukan ujaran kebencian, saudara. Itu sebuah kritik, saudara. Sebuah kritik terhadap seorang yang bernama Muhammad, ya, dan para pengikutnya. Itu kritik, bukan ujaran kebencian. Jadi seringkali kacau ya, orang-orang ini berpikir balik-balik. Ya. Sebentar. Wah, ini sudah ada yang nyawer ya, Six Wing, luar biasa. Six Wing mah tiap hari nyawer, saudara ya, Andri Hartono. Saudara, kalau Anda tidak nyawer, ya ngeklik dong, klik like, subscribe, viralkan. Waduh, Anda sudah nonton gratisan, ngelihat Nabi 26 sudah kejang-kejang menggelinjang, cuman dingin-dingin saja, kan kurang ajar namanya. Kamu saya kutuk jadi kodok di dalam bervelit-velit kamu, saudara, nanti. Ya. Nah, balik lagi saudara ya, kita ujaran kebencian ini. Ujaran kebencian ini ya menjadi masalah ya di Indonesia ini, orang bingung. Sementara ada ajakan untuk menutup gereja, itu adalah tindakan kebencian, saudara. Menutup gereja, menghalangi rumah ibadah, itu adalah ajakan kebencian, saudara. Ya, itu ajaran kebencian, saudara ya. Jadi kalau ada penutupan gereja kemarin itu yang kita bahas ya di Balaraja, apapun alasannya, itu adalah ajakan kebencian. Ya, apalagi kalau dia sudah masuk neladung lagi ibadah, dibunyikan ya, stop. Oh, itu tidak boleh, saudara. Ya, karena itu di dalam propertinya orang. Nah, tetapi kalau di jalan raya bagaimana hari-hari ini? Ya kan di New York ini kan lagi pada sholat, ya kan, di jalan raya ini kan. Di Prancis ini kan paling sering sholat di jalan raya ini kan, geblek ini, saudara. Orang-orang Islam ini kan dikasih masjid, sholatnya bukan di masjid, malah di jalan raya. Ya. Nah, kalau orang Kristen pengennya ibadahnya kebaktiannya ya di dalam gereja, ya nggak kepengen di jalan-jalan, saudara. Kalau orang Islam udah dikasih masjid, sembayangnya di jalan, kan compong orang Islam ini. Memang nggak ada orang Islam yang nggak compong, saudara ya. Orang compong, saya juga bingung sama orang Islam ini, ya. Bingung, saudara. Orang Kristen nggak punya gereja, ibadahnya terpaksa dia harus di mana-mana, kalau di mall,
di jalan ya, dulu ya di depan Istana Merdeka. Terpaksa, pengennya ibadahnya di gereja, saudara, di gedung rame-rame. Nah, orang Islam sudah dikasih gedung, malah ibadahnya di jalan ganggu orang. Kan compong ini orang Islam ini, saudara. Ini kalau saya ngomong ini bukan ujaran kebencian, tapi adalah sebuah kritik, saudara. Yang tadi barusan saya ngomong adalah sebuah kritik, bukan ujaran kebencian. Ya, dan boleh ngomong seperti saya, ngomong sekeras-kerasnya ya. Dasar compong, agama compong. Boleh, saudara. Ya, saya bilang ya, the fucking Allah, boleh, saudara. Ya, the fucking Allah, boleh, saudara. Yang ada stupid Allah, boleh, saudara, enggak apa-apa. Tetapi yang enggak boleh adalah, ayo kita bunuh orang Islam. Nah, itu enggak boleh, saudara. Ayo kita tutup semua gereja, masjid-masjid. Enggak boleh, saudara. Ya kan? Enggak boleh. Kalau merahasia masjid, ya boleh. Beda merahasia, dirahasia. Ya kan, polisi, tentara Belanda itu masuk ya. Masjidnya dirahasia semua sama tentara Belanda. Tapi kalau ayo kita tutup semua masjid, nggak boleh, saudara. Makanya kemarin saya judulnya apa? Rahasia masjid, bukan nutup masjid. Kalau saya ajak nutup masjid, nggak boleh, itu ujaran kebencian. Ya, tapi kalau merahasia masjid, itu boleh. Kalau menghentikan orang ibadah di masjid, nggak boleh, saudara. Apapun alasannya. Ya, makanya di Eropa, kalau ada orang ibadah di jalan, mereka nggak sembarangan ngusir. Kalau yang kemarin di India kan langsung ditendang kan, bokongnya yang lagi nungging, ditendang persis di brutunya, tuh masuk ke dubur, sakit sekali itu, saudara ya. Nah, gitu dong ini Andrew Arthur, TC Amerika. Wah, ini sawerannya mulai kenceng, mantap Pak Paul. Nevaika, maksudnya apa? Nevaika apa Nevitska nih? Luar biasa. Oke, gitu dong, sawerannya kenceng begini kan, Wahyu Jibril jebrol-jebrol, saudara. Ya kan? Nah, saudara kita kalau kita balik lagi. Saya lagi selidikin orang ini ya, saudara, tapi nggak tulis namanya masalahnya ya. Masalahnya nggak ditulis namanya ya. Ini kita udah nonton ya, kan ya. Udah ya, kita udah nonton. Coba ya ini ya, saya percepat speednya. Halo pemirsa Busra CTV, lagi dan lagi seakan tidak ada habisnya. Kasus kriminalitas melibatkan senjata api semakin marak terjadi di Amerika Serikat. Hanya dalam kurun waktu sepekan, setidaknya ada 2 kasus penembakan yang menghebohkan publik Amerika. Ini terjadi di negara bagian Kansas dan Texas. Di Texas, bahkan cepetan ngomongnya. Kasus penembakan ini diduga terkait dengan sentimen pro-Palestina. Penembakan terjadi di dalam gereja Joel Osteen Mega Church di kota Houston, negara bagian Texas. Perempuan berusia 36 tahun, Genesee Moreno, masuk ke dalam gereja, membawa anak laki-lakinya yang berusia... Genesee Moreno namanya. Genesee Moreno. Genesee Moreno. Katanya dia aktif di Genesee Moreno. Moreno ya. Ini ya. Genesis Moreno. Genesee-nya spellnya lain. Genesee ya. Genesee Moreno. Tadi Houston bacanya apa? Houston apa Houston, Pak? Houston bacanya ya, Houston ya. Houston. Yeah. So tonight, KHOU Investigates learned of a connection between the shooter and Lakewood. Jeremy Rogowski joins us now. What did you and your team find out today, Jeremy? Yeah, Len, we poured through court documents and the shooter's social media accounts and learned Genesee Moreno went to Lakewood Church at one time, as did her mother. And at one point, Moreno's ex-mother-in-law says she approached Lakewood staff with questions about her daughter-in-law's behavior. On Instagram in 2020, Genesee Moreno posted confirmation of a recent donation she made to Lakewood Church, writing, "I will honor and bless my church." Nearly 4 years later, police say she brought her 7-year-old son and an AR-15 rifle to Lakewood and began firing. We want to know the motive, how she got the weapon, why she did this. We're not there yet. Officials remain tight-lipped about a motive, but these court documents reveal Moreno had been involved in a contentious divorce and custody battle for her son. Her ex-mother-in-law, Rabbi Wally Carranza, intervened in the case, claiming Moreno had a diagnosis of schizophrenia, had been investigated 4 times by CPS, and intentionally harmed her child twice. Court records show Carranza says she sought assistance
from the pastoral staff at Joel Osteen's church to understand Moreno's behavior. In 2022, Moreno won custody of her son after her Jewish ex-mother-in-law never appeared in court. Fast forward nearly 2 years later, authorities found anti-Semitic writings at Moreno's Conroe home. We do believe that Mertuanya there was Yahudi a ternyata familial ya. dispute that has taken place between her ex-husband and her ex-husband's family, and some of those individuals are Jewish. So we believe that might possibly be where all of this stems from. Now, the 36-year-old Moreno had a criminal history dating back to 2005 with charges ranging from theft to forgery, assault, and unlawful carrying of a weapon. Court records show she used another name, Jeffrey Escalante, in some of those cases. Len and Mia. Thanks for unpacking all of that for us, Jeremy Rogowski. And we are Ternyata orang tuanya Yahudi. Kacau sekali nih orang ya. Benci sama mertuanya, bawa-bawa Palestina sama Yahudi, saudara ya. Tapi bisa aja, saudara ya. Saya ingat ceritanya Hitler itu gara-gara ayah tirinya orang Yahudi, gurunya Yahudi, lalu dia benci sama orang Yahudi ya. Kacau sekali ya. Aduh, ini bikin dunia ruwet, saudara ya. Orang ribut sama mertuanya, bawa-bawa Palestina, bawa-bawa Yahudi. Jadi tambah ruwet, saudara ya. Gimana nggak tambah ruwet negara dunia ini ya. Isinya orang-orang gini. Nah tadi di TikTok itu sore-sore itu tadi kita ada cerita. Nah gara-gara dia Tritunggal, Wanes ribut ini, saudara, Tritunggal Wanes ribut saling melaporkan katanya. Tapi udah diklarifikasi katanya enggak, kita nggak ngelaporin. Terus saya bilangin tadi ya sudah kita percaya saja kan. Dia sudah bilang enggak klarifikasi. Nah, tapi ya itu tadi ya saudara, jangan sampai kita nggak suka, lalu nggak sukanya itu membuat kita menjadi kebencian. Jadi bedakan antara ketidaksukaan dengan kebencian, saudara ya. Bedakan antara ketidaksukaan dengan kebencian. Banyak orang, saya nggak suka sama orang ya wajar, kita nggak suka sama orang. Tapi jangan benci, saudara. Ya, kita berseberangan ya. Saya selalu kasih contoh nih, contoh saya sama Muri Wali. Kita berseberangan, saudara. Tapi kita tidak membuat kita jadi musuhan yang penuh kebencian. Ya. Muri Wali nganggap saya sesat, ya buat saya Muri Wali ini ya nggak ada ininya, tapi kita tidak bermusuhan, tidak ada kebencian yang sampai harus saling merugikan, nggak perlu, saudara ya. Bahkan kalau bisa kita dukung kan begitu, saudara ya. Kacau sekali ini ya. Tapi ini memang kacau sekali ya, ini kacau sekali. Nah, wah ini bagus sekali ya. Aduh, memang tampangnya tambang orang stres, saudara ya. Tapi bawa-bawa Palestina. Aduh, kacau sekali. Coba kita dengarkan kata IDF ya hari ini. Ada berita baru, saudara ya. נמצאים כאן במתחם בית החולים שיפא, בבניין הקטרי, קמיון, מצאנו כאן כספת, הוציא הכל, הנה הכספת. Duitnya banyak banget terorisnya. Dari Islamic Jihad, saudara ya, duitnya di Shifa Hospital ya. Gila ya, saudara ya. Mana tadi? Wah, keren ya. Keren ya, saudara. Ini masuk ya, saudara, masuk ke Shifa Hospital. שימו לב, אנחנו נמצאים פה במשרדו של מנהל בית החולים שיפא, בואו תראו מה מצאנו. כפי שאתם רואים, המשרד של מנהל בית החולים, בחוץ אפשר לראות הרחבה מפורסמת של בית החולים, את הבניין הקטרי ממול ואת בניין המיון פה משמאל. בואו איתי לחדרים. בסמוך למשרד המנהל, שני חדרים שנועדו לשהייה של מחבלי חמאס, בהם נמצאו גם רימונים, גם מרגמות, כדורים והרבה כספי טרור. נמצאים כאן במתחם בית החולים שיפא, בבניין הקטרי, קמיון, מצאנו כאן כספת, הוציא הכל, הנה הכספת. Ini ya, a gift from Hamas and Islamic Jihad. Good work. Gila ya, saudara ya.
Kacau sekali ini ya. Saya itu hari ini ada permintaan untuk kembali mengaktifkan rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Ya itu mau buat sarang teroris lagi dan Indonesia sudah jelas terlibat ya. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana keterlibatan Indonesia ya di dalam terorisme ya, di dalam ada konspirasinya itu kita bongkar ya saudara ya, kita bongkar. Dan itu tadi ya, hari ini tema kita adalah bagaimana Anda membedakan mana kebencian dengan kritik. Anda harus bisa membedakan antara kebencian dengan kritik saudara ya. Kalau Anda dipenuhi dengan kebencian, maka Anda tidak akan bisa mengkritik dengan benar. Tapi kalau dasarnya hati kamu tulus, ya kamu akan tetap bisa hidup dengan mereka. Kayak saya tetap bisa hidup dengan orang Islam ya. Tetangga saya sebenarnya orang Islam. Kita tetap rukun, kita tetap baik-baik saja saudara. Waktu saya tinggal di camp, saya mengkritik Islam. Ada teman satu camp itu yang satu ini apartemen ya, yang akhirnya adiknya saya baptis saudara. Adiknya saya baptis ya, saya injili ya. Ya mereka tahu saya mengkritik Islam, ya, dan mereka bisa menerima. Sama ya teman-teman saya Islam juga banyak, Panji Gumilang juga Islam, Ibu Koni juga Islam. Kenapa? Karena saya tidak mengajarkan kebencian. Saya sedang mengkritik ideologi Islam itu saudara. Ya, ini luar biasa ya. Waduh, ini kekonangan ya nih ya, gift-nya ya. Gila ya. Seru ya saudara ya. Benar ya, ini tadi ada yang kandang ini ya, ratusan itu ya. Ini ada ratusan ini ya, ditangkap teroris ya saudara ya. Ini bantuan ya ke Siva ya. Oh ini ya, 200 orang ditangkap ya. So Israeli forces remain inside Al-Shifa hospital after launching a fourth raid since the war on Gaza began. After shelling and shooting inside the complex, Israeli troops have been going room to room, detaining people sheltering inside. The Israeli military says 20 people were killed in the siege. It says Hamas fighters were hiding in the building. Well, in a few moments, we'll speak to Villa Marx, who is in occupied East Jerusalem for us. But first, let's go to Hani Mahmoud, who is live for us in Rafah in southern Gaza. And Hani, Israeli forces still at Al-Shifa. What's the latest you're hearing from there? Serem ya. Yes, Tom. Well, let's start with the fact that the Israeli military withdrew from inside the Al-Shifa complex in what seemed to be a tactical withdrawal, and one more time stormed the hospital at later hours. And right now, what it's doing on the ground is bulldozing the courtyard of the hospital, the front yard, the backyard of the hospital, and conducting an aggressive search, building to building, room to room, and also warehouse inside Al-Shifa hospital, and been doing so, causing a great deal of damage to the property, and really overwhelmed and damage of property from the time it was stormed in early December last year. But right now we're looking at an unconfirmed reports right now. Various reports talk about a large number of people have been detained inside the hospital, other than the previous numbers of early mornings of yesterday. We're looking at closer to 150 or a little over that, depending on the kind of reports that we're looking at. Still unconfirmed, but there are at least 20 people have been killed inside a Shifa complex as the storm continued. And one of the people who were killed inside the hospital is a top security
security commander who have been coordinating the efforts between Gaza clans and UNRWA and have successfully secured the delivery of 80 trucks within the past 2 days to the northern part of Gaza City, the northern part of the Strip and Gaza City. And by doing so, according to what we heard from people in Gaza and the northern part, by killing this security commander, they're looking at more chaotic situations are going to happen as it just shatters a sense of safety security for other people to continue coordinating this kind of work to deliver aid to the northern part and Gaza City. And honey, it's not just Al Shifa, is it? There have been more strikes and attacks elsewhere overnight too. Yes, well, the airstrikes continue to pound also at the vicinity of Al-Shifa complex. More of the residential buildings are not only being relentlessly bombed right now. We've heard about 2 residential buildings at the northern gate of the Al-Shifa hospital that have been completely destroyed. Also from the southern part of the complex, 1 more residential building, a mosque at the western part of it. Overnight airstrikes in Rafah city targeted several areas in central Rafah and eastern part of the city, killing at least 14 people. Selamat malam pemirsa. Kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. Informasi pertama, Israel melancarkan serangan udara di pusat distribusi makanan PBB atau UNRWA di Gaza Selatan. Serangan tersebut menewaskan seorang komandan Hamas yang menjadi sasaran militer Israel. Komandan Hamas mati lagi ya, saudara ya. Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan serangan pada hari Rabu turut menewaskan 4 orang lagi, termasuk seorang pekerja PBB. Militer Israel mengatakan serangan itu membunuh Muhammad Abu Hasna. Dia digambarkan sebagai seorang militan Hamas yang memberikan informasi intelijen kepada kelompok tersebut mengenai posisi pasukan Israel. Ia juga terlibat dalam mengambil kendali bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya kepada Hamas. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan Abu Hasna merupakan anggota kepolisiannya. Mereka juga mengutuk pembunuhan Hasna sebagai pembunuhan yang pengecut yang dimaksudkan untuk mengganggu distribusi bantuan. Hamas mengidentifikasi satu lagi dari 5 orang yang tewas sebagai kepala Komite Darurat Rafah bernama Nidal Al-Sheikh Aid. Bantuan utama PBB untuk Palestina atau UNRWA mengatakan salah satu fasilitasnya telah diserang di Rafah, sebuah wilayah di Gaza Selatan, di mana lebih dari separuh penduduk Gaza berlindung di sana. Setidaknya 1 anggota staf UNRWA termasuk di antara 5 orang yang tewas dan 22 lainnya terluka. Seraya menambahkan bahwa koordinat fasilitas tersebut telah dibagikan kepada militer Israel. Hamas juga membantah tuduhan Israel bahwa mereka mengalihkan bantuan pangan dan mengatakan Israel menggunakan kelaparan untuk menekan penduduk Palestina. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pada hari Rabu bahwa ia bertekad untuk menggantikan UNRWA dengan badan-badan lain tanpa merugikan distribusi bantuan, dan juga mengutip dugaan adanya hubungan antara badan tersebut dengan militan Hamas. Jelas ada hubungannya ya. Nah, ini saudara ya. Demi serangan yang dilancarkan militer Israel ke wilayah Palestina tidak berhenti meski di bulan Ramadan. Serangan bahkan menewaskan warga Palestina yang sedang mengantre bantuan makanan. Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina di bulan Ramadan ini? Kita tanyakan kepada relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq, langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Apakah hingga saat ini serangan Israel masih berlanjut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Rendra. Memang serangan Israel masih belum reda dan memang hari ini sudah memasuki hari ke-164 agresi militer Israel sejak 7 Oktober lalu dan sudah memasuki hari ke-8 Ramadan pada pada bulan ini dan juga sudah memasuki 6 bulan agresi militer Israel sudah berjalan dan Israel masih belum menghentikan intensitas serangannya terhadap jalur Gaza. Pada 24 jam terakhir saja Kementerian Kesehatan Palestina merilis ada beberapa pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga mengakibatkan 92 warga meninggal dan juga 130 lainnya mengalami luka-luka, sehingga memang korban terus berjatuhan setiap harinya dan jumlah korban juga benar-benar sangat signifikan, di mana memang setiap harinya hampir 100 warga meninggal akibat serangan-serangan Israel maupun mengalami luka-luka. Dan total korban sejak 7 Oktober lalu akibat agresi militer Israel sudah menyentuh angka 31.645, di mana diantaranya adalah 13.700 lebih dari kalangan anak-anak dan juga 9.100 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 364 tim medis dan juga 133 jurnalis yang sudah meninggal akibat serangan Israel. Dan juga korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 73.676, di mana sekali lagi
mayoritas mereka adalah anak-anak dan juga perempuan, dan memang baik korban yang meninggal maupun korban luka-luka, memang ini 73% adalah korbannya adalah anak-anak dan juga perempuan, karena memang Israel sangat intens sekali mereka menyerang pada malam hari, sehingga memang bukan hanya kematian-kematian yang terjadi di jalur Gaza, namun penangkapan-penangkapan terhadap warga sipil juga masih terus dilakukan oleh pihak Israel, dan ada 269 tim medis yang ditangkap oleh Israel dan belum dilepaskan sampai hari ini, serta ada 10 jurnalis juga yang ditangkap di jalur Gaza ketika mereka melakukan serangan atau invasi daratnya ke jalur Gaza, dan memang angka-angka yang tadi saya sebutkan juga belum dikembalikan oleh pihak Israel, dan memang kondisinya tidak diketahui dan posisinya juga tidak diketahui persis di mana mereka menangkap dan juga menyandera warga Palestina tersebut. Dan juga memang sampai hari ini juga pada hari ini ada tadi malam maksud kami ada seorang bayi juga yang meninggal ya, yang dibom satu rumah. Jadi semua keluarga anggotanya meninggal, ada 37 anggota keluarga mereka meninggal, ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga saudara-saudaranya, termasuk bayi yang sudah ditunggu oleh pasangan suami ini selama 17 tahun. Bayangkan pasangan suami istri ini sudah menunggu selama 17 tahun hasil pernikahannya, dan mempunyai bayi, namun tragisnya Israel mengebom satu rumah tersebut sehingga satu keluarga meninggal seketika, dan juga ratusan lainnya atau puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dan juga memang bukan hanya pembunuhan massal atau penembakan massal terhadap masyarakat sipil, Israel juga masih terus memblokade bantuan-bantuan sehingga terjadi kelaparan yang sangat tinggi yang ada di jalur Gaza. Bahkan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada 27 warga yang meninggal akibat malnutrisi dan dehidrasi. 25 diantaranya adalah anak-anak yang memang dirawat di Gaza Utara maupun di Gaza City. Dan juga memang tim medis juga mereka terus 24 jam mereka terus merawat korban-korban akibat agresi militer Israel maupun warga-warga yang terjangkit penyakit menular, karena Kementerian Kesehatan merilis ada 700.000 lebih warga yang terjangkit menular di tenda-tenda pengungsian, karena kita tahu tenda-tenda pengungsian juga memang kondisinya sangat buruk, di mana banyak genangan air sehingga banyak menimbulkan penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat-masyarakat yang sedang mengungsi. Belum lagi kalau kita melihat dengan angka ibu hamil, ada 60.000 ibu hamil ya yang saat ini ada di jalur Gaza, mereka kesulitan untuk mencari tempat persalinan ataupun mendapatkan perawatan intens atau perawatan intens ya, untuk mereka mendapatkan perawatan tersebut, karena kita tahu saat ini sudah ada 32 rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi, sehingga menyisakan hanya 12 rumah sakit ya yang masih beroperasi, yang memang notabene-nya adalah kebanyakan rumah sakit tersebut yang ada di Gaza Selatan. Dan kita tahu bahwa gencatan senjata ditolak oleh Perdana Menteri Netanyahu, dan mereka bahkan dia pun menyetujui akan adanya agresi atau invasi darat ke Rafah, yang kita tahu ada 1,4 juta lebih warga yang sedang mengungsi atau mengamankan diri di Rafah. Sehingga kalau invasi ini terjadi atau invasi ini benar-benar dilakukan oleh pihak Israel, sehingga akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan, baik korban meninggal maupun korban luka-luka. Dan kita berharap semoga invasi ini tidak terjadi, dan semoga gencatan senjata yang sedang didiskusikan oleh kedua belah pihak yang dimediator oleh Mesir dan juga Qatar cepat terjadi, Mas Ferdi. Hanya dibalik ya, Hamas yang nggak mau gencatan senjata, nggak mau menyerahkan sanderanya, saudara. Jadinya maunya itu Hamas itu gencatan senjata, tapi sanderanya tetap pegangin sama dia, saudara ya. Geblek ini ya. Bukan itu tadi Anda lihat, ya, lihat timeline-nya dia. Dan posisinya juga. Lihat timeline-nya dia ya. Lihat ya, timeline-nya 948. Ya, deklarasi negara Israel. Ya, perang Arab Israel. Dia lupa bahwa yang nyerang itu Arab, saudara ya. Enggak disebutkan bahwa yang nyerang itu Arab. Ya kan, 1967 yang nyerang itu orang Arab semua, ini Mesir segala macam ya. Dia nggak sebutin itu ya. Perang-perang itu semua itu dimulai oleh orang-orang Arab geblek ini, saudara ya. Lalu dibalas sama Israel, begitu Israel menang ya, mereka langsung playing victim. Itu namanya ujaran kebencian, saudara. Itu ujaran kebencian ya, saudara ya. Nah, semangat ini ada di Indonesia, saudara ya. Semangat kebencian ini ada di dalam ininya Indonesia, dalam mentalitas bangsa Indonesia. Sebab kalau Anda lihat Papua, ketika kita bilang Papua, orang-orang Kristen pun ya, saudara, compong-compong ya, ikut maki-maki saya.
Ya, kamu pernah ke Papua? Ngaku-ngaku, saya pernah ke Papua. Kamu ke Papua, kamu ke Raja Ampat. Kamu ke Papua, kamu pernah lihat nggak orang-orang mati itu kelaparan? Ngerti ya saudara ya? Sampai hari ini PBB juga menggugat ya mengenai pelanggaran HAM yang ada di Papua, saudara. Ya, gila ya. Hari ini PBB menggugat pelanggaran HAM yang ada di Papua. Dan kita nggak tahu orang Papuanya kelamaan, ya, karena dia nggak bisa bersatu, diadu domba terus sama TNI. Ya, diadu domba sama TNI sama RI ya, sama Republik Indonesianya. Diadu domba terus, ya kan? Sehingga mereka nggak bisa loyal satu sama lain. Iming-imingin kasih cewek, kasih apa, waduh pusing saudara ya. Akhirnya orang Papuanya sekarang saya bilang ya kamu terlambat, kalau Prabowo nanti sudah jadi presiden, kamu mau minta merdeka, bisa ruwet itu saudara. Panjang, saya bilang ya kita berhenti dulu, percuma. Ya kamunya nggak solid kok. Rakyat Papuanya nggak solid, ya kan? Ini bukan masalah antara yang pro Indonesia dengan pro kemerdekaan, bukan saudara. Tapi antara orang yang pro kemerdekaan sendiri di dalam kalian tidak solid. Dan ini kecium sekali, ya. Kalian mudah sekali untuk di entertain lalu kalian lupa. Kalian gak solid. Makanya kemarin saya komplain ya sama Pak Sokrates, Pak dan Pak Markus Zaluk. Kalau kamu nggak cepet-cepet, nggak bisa kamu merdeka. Kalau lewat zamannya Soeharto ini, sama Prabowo, ya kelar saudara. Ini susah sekali untuk merdeka. Oh bisa, tapi berdarah-darah korbannya banyak sekali saudara. Bisa separuh rakyat Papua mati semua itu saudara. Kita sudah tahu Prabowo ini psikopat saudara. Ya kan? Jadi akan ditabrak. Kalau mau merdeka sekarang cepet-cepet. Begitu nanti sudah pelantikan, ya nggak bisa saudara, kelar. Ya. Ngeri ya, makanya hati-hati saudara ya. Ini ada ya Andri Artono, Gandarva bilang apa, punya tempat ibadah di mana-mana tapi ibadahnya malah keleleran. Iya, punya banyak daerah yang syariah tapi aslinya mereka lebih bahagia keleleran di daerah kafir, terutama keleleran itu tadi, keleleran titit saudara ya. Ngeri ya. Itu yang terjadi. Jadi kenapa saudara tadi ya, ujaran kebencian itu ya, kebencian itu ada di mana-mana saudara ya. Nah, terutama di Indonesia ini kebencian itu dipiara, ya. Kebencian terhadap Ahmadiyah, kebencian terhadap Syiah, kebencian terhadap orang Hindu, kebencian terhadap orang Kristen, nah itu dipiara. Kalau Anda masih, orang Kristen juga sama, ketularan, ya, kebencian terhadap orang Tritunggal, Oneness, ya, wah itu ngeri saudara ya. Kalau mentalitasmu masih kebencian seperti itu, kamu nggak, waduh. Neraka kamu saudara orang Kristen, ya. Makanya saya selalu teriak-teriak ya, hati kamu ya diadu domba sama orang Islam. Ya dulu si ceker babi sama kapal oleng masuk ke channelnya Islam buat nyerang kita, kan goblok ini orang ya. Dulu dia ngoneng-ngonengin saya, tak diemin saudara ya. Begitu dia masuk channelnya orang Islam, ngoneng-ngonengin saya, oh sikat saudara ya. Ngeri ya saudara ya, orang-orang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, satu lagi ya saudara ya. Nah, saya tadi malam ada nonton berita bagus ya. Orang Ramadan teriak-teriak, ya, oh ini Ramadan bulan suci Islam, kamu mau agresi. Lah, waktu mereka nyerang Israel itu lagi di bulan suci Simchat Torahnya mereka saudara ya. Lagi di hari sucinya mereka, ini orang-orang Islam ini geblek, ini orang Islam memang sontoloyo ya, setan alas ya, pengikut setan memang. Waduh, ujaran kebencian bukan, itu kritik. Memang orang Islam ini pengikut setan, saudara. Ya, pengikut setan yang namanya, yang pengikut setan Arab. Bukan ujaran kebencian, saudara ya. Mana tadi ya? Jadi saya mau tunjukkan ke Anda, ini mana? Bukan ya, bentar ya saudara ya. Saya mau tunjukkan ke Anda tadi ada
Bentar ya, mungkin saya taruh di saya taruh di ini ya. Bukan ini, tapi di nah, enggak ketemu ya. Alhamdulillah sambil nyari ya, tak tunjukkan Anda ya. Sambil nyari nih, tak tunjukkan nih. Ini ada orang combong satu lagi, saudara. Ini ada orang Arab, orang Palestina masuk ke restoran, ke kafe Yahudi, saudara ya. Terus dia mau nyopot ya. Ini I don't have a right to do that? No. Who said that? Who said that? I said that. You said that? I don't give a fuck what you say. I'm sorry? I don't give a damn what you say. I understood. Can you say free Palestine though? I'm sorry? You know they're killing kids, right? I'm totally aware, but you can't come into somebody's... Kalau saya ngomong tak pisui saudara orang ini ya. They're promoting killing kids. And you're here, you're accepting that. Dia di tempatnya orang Yahudi, lalu nyopot bendera Israel, saudara ya. Di restorannya Yahudi, itu kurang ajar ini ya. Orang Islamnya gini ya, dulu masuk tokonya mami saya juga gitu ya. Dia ngocak-ngacak di situ ya. Saya dulu nggak ngerti ya, saudara ya. Waduh. Kalau saya mengulangi lagi, orang itu tak sambit, saudara, pakai bangku, saudara ya. Berani ngacak-ngacak di rumah saya, ngatur-ngatur rumah, masuk rumah saya, ngacak-ngacak rumah saya, tak sambit, saudara. Nggak takut saya pernah ada waktu itu ya di rumah saya datangin polisi, lalu polisinya ini mau sok-sokan ya, ambil gelas sendiri, apa sendiri, duduk, tak marahin saudara polisinya, duduk kamu, ini rumah saya. Oh, tak pisui saudara polisinya ya. Kamu sembarangan. Polisinya memang ada preman, nggak semua polisi begitu, yang ini memang ada combong preman saudara ya. Terus dia mau neken saya, oh tak pisui saudara, kamu duduk nggak? Ini rumah saya. Ya, kecuali kamu bawa surat geledah, kamu boleh geledah rumah saya, kalau enggak kamu duduk sini. Kalau enggak kita kelahi sini pun saya nggak takut sama kamu, tak gituin saudara polisinya ya. Kelahi sama saya pun saya nggak takut sama kamu. Di rumah saya kamu berani ngacak-ngacak. Nah itu gini sama ya, itu si Wawan itu yang masuk ke gereja lalu dia ngacak-ngacak. Ya kalau saya ada di gereja itu saya tak banting saudara. Oh kasih Pak, itu bukan masalah cinta kasih, itu kasih saudara. Ya saya tak banting, kamu di rumah saya kamu jangan ngacak-ngacak rumah saya. Ya kenapa? Anak saya takut. Saya lebih mengasihi anak-anak saya daripada si Wawan ini. Tak banting itu kalau masuk, misalnya saya lagi ibadah gitu ya, lalu orang ini ngacak-ngacak itu anak saya sampai ketakutan, ya, bisa tak samperin tuh. Saya pernah setir mobil, ya, terus ada orang, biasalah yang gitu ya nyaruk. Saya diem saudara, saya ngalah, ya, tapi orang itu rupanya nggak terima karena saya klakson gitu kan, terus dia turun, terus digebrak-gebrak mobil saya. Saya diem saja saudara. Terus saya nengok si Waisi itu waktu itu masih umur 1 tahun apa 2 tahun ya, ketakutan saudara ya. Kaget begitu kayak orang bingung gitu kan. Wah saya langsung muntap, saya turun dari mobil, itu kan jalan lagi macet itu. Tak kejar laku saya lari, tak kejar mobil, tak gebrak-gebrak saudara. Saya bawa pentungan itu ya, tak gebrak itu pintunya. Turun nggak kamu? Orangnya ampun-ampunan sama saya. Ya iya kamu, tadi kamu gebrak-gebrak saya tak diemin kenapa? Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nggak taunya anak saya ketakutan saudara. Wah itu saya tak kejar, itu saya gebrak-gebrak mobilnya saudara. Saya pentung itu, kamu turun. Nggak turun kamu tak hancurkan kaca mobilmu. Itu zaman masih muda ya, itu tahun 2002 ya saudara ya, masih muda saya, masih emosi tingkat tinggi saudara ya. Tapi jangan biarkan orang lain ngacak-ngacak di rumahmu saudara. Mertuamu sekalipun tidak boleh saudara, ngacak-ngacak rumahmu. Mertuamu sekalipun. Kamu adalah pemilik rumah, siapapun tidak boleh ngacak-ngacak rumahmu, saudara. Orang tuamu pun tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Ya ini orang kurang ajar. Masuk ke restorannya orang, terus, ya. Tuh, masuk rumah orang, Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Oh dicopot. Itu kalau saya ngeliat ya, orang begini udah tak lempar langsung pakai botol, saudara. Saya pegang apa juga tak lempar ke kepalanya, saudara. Saya enggak urusan. Kurang ajar ini. Ini dia berani masuk, misalnya ini kafenya saya ya. Dia ngelepas begitu,
Ya, tak suruh dia pasang lagi, nggak mau pasang, tak gebuk saudara di rumah saya. Serius saudara ya. Cinta itu cinta saudara. Kamu harus melindungi anak keluargamu tunjukkan bahwa kamu melindungi mereka. Kalau enggak nanti anak-anakmu ketakutan trauma saudara. Iya dong, kamu harus lindungi anakmu. Ya, itu yang namanya cinta. Jangan boleh orang ngacak-ngacak di rumahmu, kamu harus bentak, harus hardik dia saudara. Kurang ajar ini. Ya. Ini orang kurang ajar sekali ya. Kalau Anda bilang ini, oh jangan Pak kita mengasihi, Anda goblok saudara. Anda punya kasih yang goblok. Ya, ketakutan. Sehingga anak-anakmu jadi trauma nanti. Anak-anakmu nanti trauma saudara ya.